Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D dalam tutorial pembelajaran matematika. Dalam tutorial ini kita membahas tentang matematika peminatan untuk kelas 10. Materi yang dibahas kali ini adalah tentang fungsi logaritma. Ada 4 video yang disiapkan, yaitu grafik fungsi logaritma, persamaan logaritma lanjutan, dan sketsa grafik fungsi logaritma. Dan kali ini kita fokus akan membahas tentang persamaan logaritma. Dalam persamaan logaritma, kita membahas beberapa bentuk yang kita bahas. Bentuk yang pertama adalah jika kita temukan A log fx sama dengan A log p, artinya bilangan pokok sama, tetapi yang sebelah kiri fungsi, yang sebelah kanan adalah bilangan. Maka solusinya adalah fx sama dengan p, fungsi sama dengan bilangan. Jadi seakan-akan A log dan A log ini menjadi hilang. Tetapi syaratnya bilangan yang di logaritma harus positif. Sekali lagi, bilangan yang di logaritma fx haruslah positif. Kita masuk pada contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 log 3x plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita ubah bilangan 2 ini menjadi dalam bentuk logaritma. Jadi 4 log 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Sehingga bisa ditulis 16 ya. Berdasarkan bentuk 1, maka fungsi sama dengan 4 kuadrat. 3x plus 1 sama dengan 16. Lalu kita selesaikan dengan aljabar biasa. X sama dengan 5. Karena ada syarat, kita cek syaratnya. Syaratnya adalah 3x plus 1 harus positif. Maka x-nya diganti 5. Ternyata ini positif. Maka x sama dengan 5 adalah jawabnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x plus 5 ditambah 3 log x min 1 sama dengan 3. Kita lihat di sini bentuknya, ini yang sebelah kiri tidak sederhana, maka harus disederhanakan dalam satu logaritma. Kita ingat pada sifat yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, jika kita ketemukan A log x kali y, maka hasilnya adalah A log x ditambah A log y. Nah, bagaimana kalau kita ketemukan penjumlahan, maka berlaku kebalikannya. A log x tambah A log y akan menjadi A log x kali y. Demikian juga yang ini. Ini adalah log ditambah log. Hasilnya adalah log perkalian. Ya, log perkalian. Yang kanan, bilangan ini kita ubah menjadi dalam bentuk logaritma. Menjadi 3 log 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 yaitu 27. Maka kita dapatkan berdasarkan bentuk 1, aturan bentuk 1, maka fungsi sama dengan bilangan. X plus 5 kali X min 1 sama dengan 27. Nah, yang kiri diuraikan, dijabarkan, jadilah X kuadrat plus 4X min 5. Jadi dikali-kalikan, gitu ya. Sama dengan 27. Nah, 27 pindahkan ke kiri jadi negatif. Sehingga X kuadrat plus 4X min 32 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Difaktorkan. Jadi kalau dijumlahkan harus plus 4, kalau dikalikan harus min 32. Berapakah dia? Ya plus 8 dan min 4. Ini bentuk faktornya. Setelah difaktorkan kita ketemukan X sama dengan min 8, yang kanan adalah X sama dengan 4. Syaratnya harus memenuhi bahwa fx ini ya, ini fungsi ini haruslah positif. Kita cek. X plus 5 positif ya, lebih besar 0 itu dibaca positif.
Sekarang kita masukkan negatif 8 ditambah 5 negatif. Ya, berarti tidak positif. Berarti ini tidak memenuhi. 4 kalau diganti 4 ya. 4 tambah 5 positif. Berarti 4 ini memenuhi. Ya. Coba dicek syarat yang fungsi berikutnya. X-1. X-1 positif. Dimasukkan min 8 negatif. Dimasukkan 4 positif. Jadi ya kalau dimasukkan min 8 maka tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah X sama dengan 4. Dengan demikian HP yang kita pilih adalah 4. Berikutnya adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, kiri dan kanan itu merupakan fungsi sedang bilangan pokoknya berbeda. Yang kiri bilangan pokok A, yang kanan bilangan pokok B. Jadi kalau kita menemukan seperti ini, ya, maka solusinya adalah fx sama dengan 1. Nah, fx itu kan bilangan yang di logaritma ya, atau numerus ya. Nah, ini sama dengan 1, pasti positif ya. Pasti positif ini, karena sama dengan 1 itu pasti positif. Maka, karena sudah pasti positif, maka tidak perlu syarat lagi. Contoh yang ketiga. Nah, bentuk seperti ini, lihat ini. Fungsinya sama ya. Bilangan pokok berbeda, berarti solusinya adalah fungsi itu bernilai sama dengan 1. Yang kanan harus 0 ya, 1 pindah ke kiri jadi min 5 ya. Kemudian difaktorkan, hasil kalinya haruslah min 5, jadi min 5 kali 1, jumlahnya harus min 4 ya. Cocok sudah. Berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Oke, tanpa syarat. Jadi HP-nya langsung ketemu min 1,5. Bentuk yang ketiga adalah bilangan pokoknya sama tetapi fungsinya berbeda kiri dan kanan. Maka solusinya adalah fx sama dengan gx. Jadi kedua fungsi itu pasti sama. Syaratnya adalah fx harus positif, gx-nya bukan juga harus positif. Ya, lihat ini ya. Jadi yang numerusnya harus positif. Ini merupakan syaratnya. Contoh yang keempat, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari ini. Bilangan pokok sama ya, tidak ada simbol bilangan pokok, berarti itu bilangan pokok 10 ya. Ya. Ini 10 log berapa gitu ya, 10 log. Oke, jadi bilangan pokok sama, fungsi berbeda, berarti fungsi sama dengan fungsi ya, fungsi kiri sama dengan fungsi kanan. Oke, yang kanan harus 0, sehingga disederhanakan jadi x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, difaktorkan. X min 3 kali X min 2, ini kalau dikalikan plus 6, kalau dijumlahkan min 5. Baik, sehingga ketemu kalau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya 3. Untuk X min 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kita masukkan syaratnya. Untuk yang kiri ya, X kuadrat min 2X plus 7. Kita masukkan nilai 3. Ya, kita masukkan nilai 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dan seterusnya, ternyata 10, berarti positif kan ya. Dimasukkan 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 7 sama dengan 7, juga positif ya. Menurut syarat pertama lulus. Sekarang coba dicek syarat kedua. Masukkan X nya diganti 3 sama dengan 10, lulus juga ya. Masukkan 2, 7, lulus juga. Nah, karena memenuhi syarat dari kedua numerus, maka X sama dengan 3 dan X sama dengan 2 itu berarti menjadi himpunan penyelesaiannya. Baiklah teman-teman, kita telah mempelajari 3 bentuk persamaan logaritma dan 4 soal. Saya yakin ini mampu membuat kita semakin memahami tentang persamaan logaritma. Dan ini ada untuk latihan soal dari persamaan logaritma ini. Silakan dikerjakan, lihat lagi cara-cara penyelesaiannya,
dan gunakan kreativitas teman-teman untuk menyelesaikannya. Namun jika teman-teman masih mengalami kesulitan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jika kiranya video ini sungguh bermanfaat bagi teman-teman, silahkan diklik subscribe, like, di-share, dan silahkan diberi komentar. Terima kasih telah menonton video MathNet kali ini. Salam sukses. Terima kasih.